Gak apa-apa. Perkenalkan nama dari kelas berapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak bullying apa? Kalau bisa pertanyaan yang lain kan tadi sudah disampaikan. Pertanyaan lain aja yang di luar dari itu, mau pertanyaan yang santai juga nggak apa-apa, tentang apa silakan. Ya nggak apa-apa dengan saya Pak. Perkenalkan nama. Nggak ke depan. Perkenalkan nama saya Rifa dari kelas 9C. Minta perawan. Ayo, saya pindah sekolah Kalimantan perawan. Pak, kalau jadi korban bullying, kita harus bagaimana? Oh ya, terima kasih kepada siapa tadi namanya? Gak apa-apa, jangan malu. Rifa. Rifa. Oke, Rifa. Ya, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan juga. Untuk si korban bullying harus melakukan apa ya? Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjadi korban bullying ataupun teman kita menjadi korban bullying? Kalau untuk dari sisi temannya, kita bisa teman tersebut, kita jangan, biasanya kan yang sudah korban bullying itu biasanya ada teman kita yang kalau yang cewek mungkin karena bukan pacar atau apa ya. Kalau misalnya teman yang cowok mungkin ada juga yang karena perkelahian. Yang sudah sih biasanya ada kan beberapa siswa yang ceritanya sok geng lah, nah itu ya ya itu kalau misalnya kita takut seperti yang saya sampaikan tadi, bilang sama bapak ibu, nggak apa-apa, jangan takut dikira wah kayak kok lapor nih, kok bilang nih, nggak apa-apa, jangan takut. Itu kalau dari sisi teman, kita sebagai teman yang menjadi korban bullying. Tapi kalau untuk dari segi kita sendiri yang menjadi korban bullying, mungkin pasti ada perasaan takut, wah saya harus seperti apa, saya harus gimana. Ya mungkin mau bilang aja kita nggak berani. Tapi ya itu tergantung dari kita sendiri. Kita harus berani speak up, kita harus berani bilang kepada bapak ibu yang kira ada di semuanya yang anggap siapa, Pak, aku ini ada masalah seperti ini, Pak, saya harus gimana ya. Kalau misalnya kamu bilang sama Pak Polisi langsung juga nggak apa-apa, bilang sama saya langsung nggak apa-apa, nanti akan saya bantu, saya nggak apa-apa. Gimana? Adik, masih ada pertanyaan lain atau untuk jawaban seperti apa lagi? Terima kasih Pak. Oh iya, sama-sama. Terima kasih. Tepuk tangan kepada teman-teman kalian di IFAH ya. Itu luar biasa. Teman kalian kelas berapa tadi di IFAH? Kelas 9C ya. Ayo dari semuanya yang kelas 8, kelas 7 silakan bertanya. Biasanya ini yang laki-laki. Ada yang mau tanya enggak? Yang laki-laki. Mumpung ini kakak kalian juga sama-sama laki-laki, mau tanya apa? Silakan.
saya syarat-syarat menjadi polisi. Anggota kepolisian. Kalau terima kasih kepada siapa Rizka Abdullah. Bagus ini pertanyaan dari teman-teman kalian. Ini mungkin pertanyaan satu, tapi mungkin banyak dari teman-teman yang mau bertanya ini juga. Sebenarnya kalau untuk persyaratan dari kepolisian, adik bisa googling juga untuk persyaratan administrasinya. Tapi kalau untuk persiapan selain administrasi, ya administrasi itu seperti AD, WNI, warga negara Indonesia, KTP, KK, seperti lulus dari tingkat SD, SMP, SMA, mana nanti dilampirkan semua untuk itunya. Dan kalau untuk persyaratan yang lainnya, itu di kepolisian kan ada beberapa tahapan. Jadi ketika mendaftar di kepolisian itu ada yang pertama tahap pendaftaran online. Sekarang semua pendaftaran berbasis online. Jadi adik nanti bisa membuka website resmi dari kepolisian www.penerimaanpolri.id. Itu nanti adik-adik bisa mendaftar sesuai keinginan adik. Jadi ada yang pasti itu ada tiga jenis: Taruna Akpol ataupun Bintara Polri dan Tamtama Polri. Untuk sebelum masuk ke persyaratan, untuk Taruna Akpol, kalau ada yang belum tahu, itu adalah pendidikan untuk menjadi seorang pimpinan di kepolisian. Jadi nanti adik-adik kalau di Taruna Akpol itu nanti adik-adik masuknya di Semarang di Akademi Kepolisian. Dan untuk yang kedua Bintara Polri seperti saya, itu Bintara Polri itu unsur pelaksana dalam kepolisian. Jadi anggota kepolisian yang melaksanakan pelaksanaan itu dari Bintara Polri. Dan yang ketiga Tamtama Polri itu sama, cuma dengan kepangkatan yang berbeda. Itu biasanya nanti masuknya ke Brimob kepolisian. Untuk persyaratannya, jadi lanjut ke tahapan-tahapan yang tadi. Yang pertama pendaftaran, dan yang kedua nanti ada administrasi. Tahap administrasi itu nanti adik-adik dicek kelengkapan administrasinya adik-adik. Saya kira kalau adik-adik administrasi itu sudah tertib, kan itu seperti data-data diri adik-adik dan orang tua adik-adik. Dan yang kedua itu nanti ada tes psikologi. Ya, nanti adik bisa mencari bimbingan di tes psikologi. Soalnya tes psikologi itu penting karena kita sebagai anggota kepolisian kita harus mempunyai psikologi yang bagus, yang mana kita diberi beban tanggung jawab yang berat. Kalau psikologi kita tidak bagus, itu akan berdampak buruk pada kinerja dari adik misalnya menjadi anggota kepolisian. Yang sering gagal terjadi, yang gagal dalam pendaftaran itu seringnya di psikologi. Itu soalnya kan kalau psikologi itu tergantung diri kita sendiri mau seperti apa ya. Dan yang kedua ada tes akademik. Ya, tes akademik itu meliputi pengetahuan umum ataupun nanti uji materi-materi sama seperti meliputi ada matematika, ada fisika, kimia seperti itu. Dan yang ketiga nanti ada lagi tes kesemaptaan jasmani. Nah ini kalau adik siapa Rizka Abdullah mau mendaftar, silahkan dari mulai hari ini bisa disiapkan untuk fisiknya. Mungkin secara fisik kita merasa wah kita kuat, kita bisa lah karena melaksanakan tersebut. Tapi itu pun kan nanti adik harus melakukan pelatihan bagaimana push up yang benar, sit up yang benar, ataupun bagaimana lari yang benar, seperti itu. Dan selanjutnya ada tahapan kesehatan, tes kesehatan. Jadi kesehatan adik, tahapan kesehatan itu ada dua. Jadi kesehatan yang pertama itu kesehatan yang dari luar, yang tanpa kasat mata. Misal seperti adik nanti, apakah adik itu buta warna atau tidak, apakah penglihatannya min atau tidak. Kemudian ada juga seperti
tensi itu seperti yang di kesehatan yang di luar. Dan yang selanjutnya ada tes kesehatan yang kesehatan kedua itu kesehatan dalam. Jadi meliputi seperti urin, seperti pengambilan darah. Urin itu meliputi seperti adik bebas narkoba. Kemudian kalau selanjutnya ada EKG juga, jantung. Jadi karena tugas kepolisian itu berat, diharapkan adik-adik semua yang memiliki fisik yang prima. Jadi kita ketika melayani masyarakat itu mempunyai fisik yang prima dalam pelaksanaan tugas. Dan yang selanjutnya nanti ada administrasi kedua, yang mana itu akan dicek betul lagi bedanya administrasi yang pertama dan administrasi yang kedua. Administrasi pertama itu tingkat Polres. Jadi nanti adik yang mengecek itu dari tingkat Polres setempat. Adik misalnya mendaftar di Kendal, ya nanti adik yang memeriksa di Polres Kendal. Dan yang selanjutnya misalnya untuk administrasi yang kedua itu di tingkat Polda. Sesuai Polda adik daftar di mana. Misalnya daftarnya di Polda Jateng, adik nanti di tingkat Polda Jateng. Setelah itu kalau sudah selesai tahapan semuanya dalam tes, jadi dari nilai adik kesehatan pertama, administrasi sampai psikologi, akademik, ada kesemataan jasmani, itu semua nanti akan dirangkum nilai adik ada berapa, memenuhi syarat atau tidak, kan itu ada persentasenya. Ketika sudah memenuhi syarat, nanti tergantung dari Polda, biasanya dari Polda Jateng ada kuota berapa. Misalnya di Polda Jateng ada kuota membutuhkan 500 bintang Polri. Itu kalau adik misalnya ada setelah mendapat nilai itu dari seluruh pendaftar adik mendapatkan ranking masuk 500 besar, nanti adik akan masuk dan akan melaksanakan pendidikan sesuai pendidikan yang dilaksanakan di Polda tersebut. Biasanya kalau Polda Jateng itu nanti pendidikannya di SPN Polda Jateng itu bertempat di Purwokerto, seperti itu. Kalau untuk adik nanti daftarnya di Taruna Akpol, nanti adik masuknya ada di Akademi Kepolisian Semarang. Dan kalau adik daftarnya di Tamtama, nanti ada di Waktu Polsek Brimob, seperti itu. Jadi ada yang bertanya lagi, ada yang belum paham dari penjelasan saya? Ya? Oh ya. Terima kasih kepada sama-sama. Tepuk tangan kepada teman-teman kalian di Rizka Abdullah. Ada yang tanya lagi nggak? Apa ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 9. Kalau bisa menceritakan pengalaman dalam jurusan. Benar? Siswa di sini apa? Oh, dari kepolisian. Kalau untuk terima kasih pada adik namanya Lala, Dila. Dilan. Oh, Dilan. Dila. Oh, Dila. Oh ya. Jadi pengalaman berkesan saya selama bertugas sebagai anggota kepolisian, saya bertugas dari tahun 2017 sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Untuk pengalaman berkesan saya selama sebagai anggota kepolisian, Berapa menit? Hitung. 14. Ya, siap. sebenarnya kalau untuk kesan itu ya berkesan semuanya. Cuma yang paling berkesan ketika saya bertugas di Polres Kendal sebelum menjabat sebagai Babin Kamtipmas pada hari ini, itu saya bertugas sebagai unit Dalmas Sabara Polres Kendal, yang mana itu merupakan pasukan di dalam Satuan Polres Kendal. Itu saya pernah melaksanakan pengamanan Presiden di Semarang.
dan saya melihat secara langsung Bapak Presiden. Itu mungkin pengalaman saya karena saya lahir di Padruyung sini, sama seperti adik semuanya. Saya orang desa, saya pernah yang namanya lihat Pak Presiden. Dengan saya sekarang jadi Pak Polisi, kok saya bisa melihat Pak Presiden, itu pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Motivasi saya sehingga saya menjadi anggota kepolisian, yang pertama, saya ingin mengabdi kepada negara bangsa. Itu mungkin jawaban yang terkesan ya. Tapi memang kadang motivasi dari Bapak Ibu guru, yang guru adik-adik semuanya, itu saya kadang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya mengabdi kepada bangsa dan negara itu? Apa kita harus menjadi apa harus kita, ya mungkin jalan yang saya ambil itu, saya ingin menjadi anggota kepolisian karena saya melihat, wah, kalau ada kadang di pagi hari ada Pak Polisi yang sedang melaksanakan PH pagi, menyeberangkan adik-adik yang sedang mau berangkat sekolah, ataupun Bapak Ibu kalian yang sedang itu, wah, ternyata hal-hal kecil seperti itu juga merupakan pengabdian kepada bangsa negara ataupun masyarakat. Wah, sepertinya asik menjadi seperti yang dikatakan. Saya juga pernah mendengar dari Pak Polisi dari Polres Kendal itu, menjadi polisi adalah ladang pahala bagi seorang anggota kepolisian, dikarenakan semua tugas pokok dari kepolisian itu adalah membantu masyarakat ataupun melaksanakan perlindungan pengayuman pada masyarakat. Itu adalah hal yang sangat membanggakan bagi saya sebagai seorang anggota kepolisian. Bagaimana, ada yang mau ditanya lagi? Oke, bila Pam. Oh, sudah, terima kasih. Ada lagi? Siapa? Rama Prinita. Oh iya, mau nih. Gak apa-apa. Tapi duduk nggak apa-apa ya. Kalian ambil duduk ya. Pada capek sambil duduk gak apa-apa. Sini, maju lagi. Rama. Rama, maju lagi, Ma. Silakan. Siapa pengenalan nama dari kelas berapa? Nama saya Margarita Sasada, saya dari 9B. Dari kelas 9B. Ya, silakan. Ada teman saya yang dibully, Ya. terus saya laporin ke polisi, dan yang membuli itu hukumannya apa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tadi sudah saya jelaskan, mungkin ini akan sedikit lebih kompleks lagi untuk jawabannya. Itu kembali lagi, bullyingnya seperti apa? Kalau misalnya bullyingnya kekerasan dan masuk ke unsur-unsur tindak pidana, kalau masuk ke unsur tindak pidana nanti akan diputuskan sebagai perilaku. Jadi misalnya penganiayaan itu kan juga, kalau untuk di undang-undangnya itu kan kompleks juga. Misal penganiayaan berat, dan itu pun dilihat dari si pelaku pembuli itu usianya berapa. Jadi untuk penerapan pasal undang-undang KUHP, kita undang-undang hukum tindak pidana, itu ada yang berbeda. Jadi untuk usia yang di bawah umur ataupun yang sudah dewasa itu akan beda. Nanti tergantung penerapan pasalnya itu tidak bidana seperti apa. Dan kalau bullying itu tidak masuk unsur tindak pidana, nanti dari pihak kepolisian, seperti Bapak Ibu akan melakukan pembinaan. Untuk pembinaannya seperti apa, itu tergantung dari nanti dilihat dari kasus ini.